sampai di Jakarta, baru sampai. Sekarang gue lagi makan bakso. Kalau ini kan makan banyak tapi nggak gemuk-gemuk. Ini menikah slim. Karantina dong. Tapi alhamdulillah gue dapat karantina yang 1 hari. Udah nggak usah banyak tanya. Liatin gue makan aja, oke?
Pas kalian kalau ada ATM ya Pak, berhenti Pak. ATM ya. Hmm. Indomar paling juga ya. Dan beli rokok. Aduh, bahas-bahas Paris Fashion Week mulu. Udah pasti orang penyelenggara Paris Fashion Week-nya udah ngomong kan tuh di story-nya bahwa dari pihak mereka sudah melaporkan ke pihak berwajib alias polisi yang ada di sana. Mau gue jorok, mau gue pakai baju kayak celana dalam kayak emang kenapa? Baju-baju gua kok macet. Alhamdulillah gue dapet karantinanya yang cuma 1 hari. Jadi sama aja kayak istirahat, ngilangin jet lag, besok ketemu sama anak-anak. Gue tuh gak pernah dapet karantina yang lama. Gue pernah dapet karantina selama-lamanya tuh cuma 5 hari. Waktu itu dari 5 apa 6 hari ya, dari Turki. Terus 3 hari, terus sekarang 1 hari. Bagus lah, mudah-mudahan karantina udah gak ada. Jadi bebas pergi kemana-mana. Dapat duit dari nyenggol orang untuk nafkahin anak yang so tau. Berarti lo nggak tahu bisnis gue apa aja, so tau. Kalau nyenggol dapat duit ya berarti itu rezeki gue, daripada jadi netizen ya kan. Udah nyenggol, komen, julid, nggak dapat apa-apa. Kalian tuh harus bisa menselaraskan, asik, menselaraskan. Covid Omicron menurut, jangan mengenyai Deka Niki aja. Menurut gua bahaya nggak, tergantung. Kalau kalian nggak punya penyakit bawaan, biasa-biasa aja. Kalau nggak punya penyakit bawaan, karena gua udah pernah dapet Covid yang pertama sama Covid yang terakhir Omicron. Gejalanya cuman kalau gua menggigil doang sama sakit kepala. Tapi 2 hari udah negatif. Tapi itu ulang tahun udah tahu. Aku tuh bingung ya sama ibu-ibu nih kayak Siska 382 pakai hijab tapi ketikannya nggak bagus. Jadi emang boleh ya pakai hijab tapi julid, boleh ya? Bisa aja sih, boleh-boleh aja sih sebetulnya. Jadi hijab tuh sebenarnya tidak bisa dijadiin satu alasan orang untuk berbuat baik dari pikiran, kelakuan, ketikan. Malu-maluin deh.
ke Jakarta langsung gerah. Biasanya dingin banget, sekarang gue kegerahan. Hijab itu kewajiban, mulut mah terserah mereka, kan dosa-dosa mereka. Ya, kewajiban buat siapa nih? Kewajiban buat lo, buat gue, atau buat semua orang di Indonesia? Kewajiban siapa? Kalau masih pakai hijab tapi mulutnya kayak iblis, dajjal, ya nggak usah, buka aja, ngapain? Sayang di hijabnya tau. Niki waktu di Eropa ketemu rombongan orang kaya di Paris, nggak najis, nggak mau ketemu. Padahal salon hotel tempat gue tidur di Paris itu nggak jauh dari katanya yang dia fashion show itu. Itu tuh kecil banget, tahu tempatnya kecil banget, dan itu bukan tempat penyelenggaraan. Tapi ya udahlah, namanya orang. Sebetulnya tidak ada yang salah sama yang dilakukan. Dia ingin memperlihatkan Indonesia ke Eropa. It's okay, never mind, ya kan. Tapi caranya, attitude-nya yang dibicarakan, nggak ada tuh. Tiba-tiba ditarik ke tengah pas lagi berjalannya acara, seolah-olah kayak brand top dunia. L'Oreal aja yang kita tahu brand top banget, dia cuman ada di backstage loh, belakang panggung. Gak ada yang kayak kemarin itu, gak ada. Itu tuh the real Nora, dan yang dibawa juga ikut-ikutan mau dibawa, dibego-begoin, dinorain. Iri bilang bos, netizen cuma bisa bilang gitu. Iri bilang bos, netizen ngaca nggak yang bilang iri bilang bos itu ngaca nggak? Lo gimana kehidupannya? Lo dikasih apa sama itu sampai lo bisa bilang iri bilang bos, nggak pansos nggak makan bos? Gimana? Ya kalau gue ngurusin hidup orang ya fine aja, orang hidup gue bagus aja. Nah yang nggak boleh ngurusin hidup orang itu adalah netizen sebetulnya. Karena kita kan nggak pernah tahu kehidupan kalian kayak gimana, kalian tinggal di mana, bagaimana pekerjaan kalian, apakah kalian mampu untuk membiayai keluarga kalian. Coba, apa yang diiriin? Masa gue ngiri sih sama orang yang bikin malu Indonesia? Masa sih gue iri? Yang bener dong. Gak ada yang gue iriin. Semuanya udah diatur sama Tuhan.
Tapi kalau yang salah, yang bikin norak, bikin malu bangsa, ya harus dibilangin yang benar. Gue bikin malu Indonesia di negara luar. Yang mana? Bisa kasih tahu nggak buktinya? Yang mana? Gue mau bikin malu Indonesia di negara gue sendiri, bukan di negara orang lain. Terkadang ya jadi gini, kalau kita jadi gini nih, gue kasih tau ya. Netizen itu seneng banget sama sosial media yang orang ngeliatin kekayaannya, yang orang demen belanja sampai ratusan juta atau miliaran, which is good buat kalian jadi bermotivasi supaya kalian bisa jadi seperti dia misalkan. Tapi kalau kayak rombongan sirkus kemarin tuh yang katanya crazy rich ketemu sama orang pinter tuh nggak ngelihat dari berapa rekening yang lo punya, tapi seberapa banyak otak yang seberapa banyak pikiran, kecerdasan, kesemartan lo di dalam otak itu yang dilihat kalau sama orang-orang kaya, tau nggak? Jadi kalau netizen tuh ngelihat seberapa banyak rekening lo, tapi kalau kita ketemu sama orang yang pintar, yang dilihat itu adalah seberapa pintar otak lo, ngerti nggak? Jadi bedain ya netizen pencinta sosial media sama kita yang hidup di alam nyata. Nah kalau gue show off gue karena gue membanggakan apa yang gue lakukan. Karena gue bekerja sendiri, gue tidak dapat suntikan dana dari orang, gue tidak memutarkan duit orang alias money laundry. Gue kerja sendiri, 13 tahun gue jadi artis. Kadang otak itu harus dipakai. Jadi jangan sekolah aja tinggi-tinggi, tapi ujung-ujungnya jadi netizen. Jangan, bikin malu. Kalau gitu nggak usah ada yang sekolah aja, udah jadi netizen aja kayak begini. Tinggal komen-komen, tinggal bilang iri bilang bos, nggak makan nggak pansos nggak makan, itu aja terus. Atau nggak komen-komen di akun gosip. Makanya udah nggak surprise lagi lah kalau Indonesia tuh banyak ketinggalannya dibanding negara-negara lain. Contoh, kalau kayak bukan apa yang pernah akuin sama negara Malaysia, kalian langsung nyerbu tuh, ini kan dari Indonesia, ini dari ini segala macam. Lah sekarang giliran ada orang Indonesia yang bikin malu di luar negeri, kalian malah nggak diapa-apain, malah ya biar gimana pun kan mereka udah bawa batik. Batik mah udah ada dari dulu, orang Eropa mah udah tahu ada batik, nggak usah dibawa lagi, nggak usah. Coba kalian kan suka nggak fair tuh, giliran Indonesia diakuin punya tarian ini sama negara tetangga marah, ngebully. Giliran orang Indonesia rombongan sirkus yang bikin malu di luar negeri, di Eropa, gara-gara ngaku-ngaku ada di Paris Fashion Week, kalian ya udahlah kan nggak pakai duit negara juga, so tau. Nggak usah pakai bilang kita membawa produk lokal, batik ini itu, skincare apa sih, nggak butuh. Sebelum lu udah banyak yang bawa batik untuk diperkenalkan ke halayak luar, ke luar negeri. Nggak perlu lu bilang cintailah produk luar negeri, tapi lu belanjanya di Dior, di LV, bawa tasnya Hermes. Harusnya kalau lo mau memperkenalkan produk-produk UKM Indonesia, lo bawa tuh tas dari karung goni, lo jadiin bagus. Lo pakai baju rajutan dari pohon kelapa,
Tuh baru bener memperkenalkan produk Indonesia tuh. Lo pakai daster tuh, bener. Nggak usah ngomong cintailah produk Indonesia kalau masih pada pakai brand luar. Gimana, Raimundo? Lo aja yang make. Ya, kok jadi gue yang make? Kan gue tidak mau kan gue tidak mau membawa produk Indonesia. Gimana sih? Tolol. Pak Indomar mana Pak? Si bapak supir tuh sampai nganga-nganga tuh bapak supir. Bener kan Pak? Untuk supirnya ini jantungnya udah udah dipumping. Apalagi yang mau ditanyain, apalagi karantina gue nggak pernah nggak karantina. Gue itu paling nggak mau ngasih duit ke orang lain. Gue lebih baik duit gue itu kalau ratusan juta yang harus gue keluarkan untuk tidak karantina, lebih baik gue belanjain buat diri sendiri. Kalau gue tahu begitu. Gue kan bukan Rahel V-nya yang duitnya banyak untuk dihambur-hamburkan. Kalau gue duit banyak tapi bukan untuk dihamburkan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri dan anak-anak. Nanya cuma mau bilang nih kita sehat dan keluarga. Makasih. Nah ini Mbak Yani nih cakep nih komennya, udah pakai hijab, cantik mukanya, tutur katanya juga bagus. Gitu dong. Tanggapan lu jangan manggil nyai-nyai deh, Kaniki aja Kaniki. Tanggapannya mengenai Sultan yang ketangkap harus ditangkap emang. Gak ada tuh bisa langsung jadi sultan kaya raya, gak ada kecuali lu ngepet jadi mafia, ngambil uang rakyat baru. Mudah-mudahan dengan tertangkapnya Doni Salmanan, Indra Kents, akan ketangkap lagi yang lain-lainnya dan bisa memberikan pelajaran bahwa kaya itu tidak bisa instan. Gue aja butuh waktu 13 tahun buat menikmati hidup yang kayak begini. Coba bayangin. Pak, kita ke Indomar dulu, Pak. Ya. Gak ada tuh 3 tahun, 2 tahun, 5 tahun bisa beli ini, beli helikopter, beli private jet, bikin gedung, bikin bullshit. Itu harus dicurigai tuh, Pak Polisi. Coba buka rekeningnya, lihat transferannya dari mana aja. Gak ada, gak make sense. Itu gak make sense. Oke.